Kawasan Jabodetabek sejak Senin 3 Maret 2025 dikepung banjir yang terjadi pasca hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur sejak Minggu malam. Banjir yang melanda kawasan Jabodetabek ini sering menimbulkan masalah, khususnya bagi pemilik kendaraan seperti sepeda motor yang populasinya paling banyak di wilayah Jabodetabek. Ada yang terendam karena nggak sempat dievakuasi ke tempat aman, atau dampak dari pengendara nekat nerobos genangan banjir karena nggak ada pilihan, hingga harus menerima konsekuensi kerusakan pada sepeda motornya. Ya, kisaran sekitaran 50 meteran, 50 cm lah. Berarti dari kemarin ini belum surut? Ya, untuk surut sih udah ada sedikit, tapi belum terlalu ini. Untuk kendaraan yang terobos pasti Kendaraan kebanyakan pada mogok gitu. Oh, mogok, Pak ya? Iya. Gimana kita usaha juga repot ini? Oh. Belajar malah repot enggak? Iya, usaha kan terganggu dong, Pak? Iya, agak terganggu. Terus memang kalinya dia masih tinggi situ. Oh, di situ masih tinggi di kalinya? Terus turunnya lama. Oh. Nah, itu tadi tuh situ banjir. Dalam itu. Ada berapa senti tadi? Ya segini nih. Berapa senti nih segini nih? 50-40. 40-an dah. Oke, ini motor langsung mati tadi pas di jalan. Iya. Mati, ngebrebek. Nggak tahu udah masukkan air kali. Kendaraan seperti sepeda motor tentu memiliki kerentanan terhadap air, terutama kalau sudah pernah digunakan untuk melintasi maupun terendam banjir, karena memiliki komponen sistem pembakaran serta kelistrikan. Terus, bagaimana cara penanganan yang tepat pada kendaraan, khususnya sepeda motor yang pernah terkena banjir? Lagi-lagi Jakarta dan sekitarnya ini kebanjiran. Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang semuanya mengalami musibah ini. Dan gak cuma soal rumah, kendaraan mulai dari mobil sampai dengan motor kayak gini juga ikut kerendam banjir. Dan parahnya banyak juga loh pengguna kendaraan roda 2 yang belum paham apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sama kendaraan mereka setelah mereka menerjang banjir ataupun motornya tenggelam kayak gitu. Salah-salah kendaraan mereka justru bisa makin parah karena maksain buat tetap dinyalain. Nah, daripada terus-terusan salah kaprah, mendingan kita langsung edukasi aja, tanya langsung sama ahlinya yang ada di bengkel ini. Ikut saya aja yuk. Halo Om Ikim. Ya. Apa kabar Om? Baik, brother. Sehat Om ya? Alhamdulillah. Baik. Aduh, Om, kita mau tanya-tanya nih Om. Jakarta kan beberapa hari ini, Jabodetabek lah kita bilang ya, ini dikepung sama banjir. Nggak cuma rumah nih, tapi juga motor-motor, mobil-mobil itu kebanjiran. Banyak yang belum paham nih Om, apa sih yang harus dilakukan sama pemilik motor ketika motornya itu habis ngelewatin genangan atau habis kerendam banjir untuk pertama kali, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Oke, tergantung banjirnya ya. Kalau kita ada yang lewatin genangan, ada yang memang istilahnya banjir bandang, dia langsung lelep tuh. Kalau yang lewatin genangan, biasanya dia tidak boleh melebihi knalpot. Oke. Nah, kalau sampai udah banjir bandang atau misalkan kayak di pabrik-pabrik tuh tiba-tiba motornya udah kelelep. Ya. Nah, yang paling pertama dilakukan jangan pernah sekali-sekali nyalain kelistrikan. Oke. Harus kita cabut aki nih. Aki dalam ini cabut ya Om? Kita ya? cabut salah Oke. satunya plus atau minus. Yang jelas buru-buru cabut akinya. Oke. Nah, kan ada banyak di sini kan panel-panel ya. Kayak sampai ada speedometer, oke. terus lampu. Nah, itu kan banyak panel. Pada saat kita nyalain kontak, dia convert langsung konslet, plus minus. Nah, itu menyebabkan kerusakan lebih parah. Yang amannya jangan sampai pernah dikontak. Oke. Pertama yang pasti kita bongkarin dulu semua bodi. Oke. Kita cuci steam. Yang pasti kan udah nggak ada aki di situ. Kita cuci steam, kita bersihin. Nah, biasanya ada jalur selang-selang si apa namanya tuh kabel bodi ya, itu ada genangan. Oke. Nah, kita cari celah paling bawah untuk kita bolongin biar air genangan itu keluar. Oke, Gitu. ngedrain ya. Jadi setelah itu kita bersihin dulu sebelum masuk ke intinya adalah mesin. Oke. Kan kalau krusial itu yang fatal itu adalah mesin. Oke. Nah, kalau mesin itu kita yang pasti harus drain. Oke. Olinya harus di drain. Diganti ya. Jadi kita ganti oli mesin, oli gardan, filter kita buka. Kenapa kita buka tuh? Kita gantungin aja tuh. Oke. Biar airnya ngocor ke bawah, turun semua. Jadi kalau udah turun, filter bersih, filter juga kita jemur. Kalau misalnya masih bagus, jemur aja. Oke. Tapi kalau memang udah kotor, mau nggak mau ganti. Oke. Gitu. Nama CVT kita bongkar juga. Ya kalau misalkan udah masuk lanjut ke ruang bakar, mau nggak mau busi kan kita buka. Iya. Busi kita keringin. Nah kalau misalkan kalau genangan biasa kita lewatin, itu nggak perlu sampai bongkar seperti itu. Misalkan masih semata kaki lah ya, atau di atas betis lah, betis gitu. lah, betis. Itu sih masih aman sebenarnya. Estimasi biaya nih, kalau buat cuman bersihin-bersihin doang karena habis lewatin genangan. Kalau itu bersihin kayak sekitar servis biasa aja sih 75.000. Kalau gitu. Kalau cuman memang kop busi doang malah free. Oke. Ya, gratis, kita bantu sesama lah. Kalau di sini kalau cuma simpel pasti kita free. Oke. Gitu loh. Kalau udah sampai bongkar-bongkar ya kita ada jasa servisnya itu 75.000.
Tapi kalau yang parah itu adalah mesin. Oke. Mesin itu ya minimal ganti kerkas atau stang sehernya aja lebih dari 1 juta. Kayak gitu. Iki menambahkan, sepeda motor yang terkena banjir tetap bisa kok diperbaiki meski membutuhkan waktu dan biaya yang beragam, tergantung dari ketersediaan suku cadang dan juga tingkat kerusakan yang dialami. Memang lebih baik mencegah daripada mengobati, jadi cara yang bisa digunakan para pengendara buat mengurangi potensi kerusakan pada kendaraan. Pakar keselamatan berkendara sekaligus founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu, mengatakan jika pengendara terpaksa harus lewat genangan banjir, ada sejumlah hal yang harus jadi perhatian supaya kendaraan nggak mengalami kerusakan yang fatal. Katakan kita asumsikan kita melintasi genangan air dengan wheel hub batas sampai batas maksimal, yaitu pas di wheel hub atau di as roda. Bergeraklah secara perlahan. Satu, bergeraklah secara perlahan agar tidak terjadi percikan air yang besar masuk ke ruang mesin dan yang bisa mengakibatkan terhambatnya perjalanan Anda karena mogok. Terus kedua, berhati-hati ketika terjadi gelombang wave, gelombang air dari kendaraan yang sebelumnya atau berlawanan. Dan ini bisa menyebabkan wave yang fluid source katanya, gelombang air yang tinggi yang bisa masuk ke mana-mana, bahkan ke kabin kita. Jadi usahakan Anda betul-betul mengakses. Nah, assessment tadi yang Anda lakukan sebelum Anda melewati ini sangat penting untuk mengambil rute dan mengidentifikasi bahaya yang ada di depan. Apa saja Anda sudah harus perhatikan. Oke. Dan itulah tadi cara-cara yang mungkin bisa dilakukan sama pemilik motor ketika kendaraan mereka habis tergenang banjir ataupun habis menerjang banjir. Intinya harus bisa mengenali dulu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya sulit untuk melakukan pencegahan tersebut, konsultasilah sama montir terpercaya ataupun bengkel yang tepat supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Albi Pratama, Barra Maestro, Jakarta.